Selamat sore Bapak Ibu lansia, kaum lansia yang kami kasihi. Selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan. Kebaktian sore ini adalah kebaktian yang istimewa bagi kita kaum lansia. Kebaktian perdana ya Ibu-ibu, dan disertai dengan Natalan. Begitu kita bersyukur kepada Tuhan di mana oleh karena kemurahannya kita bisa ibadah kembali dengan tatap muka dalam keadaan sehat pada saat sore hari ini. Ialah apa yang kita persembahkan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuliakan namanya, untuk mengagungkan Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan pada saat sore hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Biarlah ibu-ibu yang sudah diberikan kekuatan, kesehatan untuk selanjutnya bisa ibadah terus ya ibu-ibu ya. Biarlah kita senantiasa diberi hati yang lebih setia lagi. Usia boleh bertambah, boleh berlanjut, namun biarlah kita tetap memiliki semangat muda, karena Tuhan memakai kita semuanya dengan heran. Ya, mari kita awali dengan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai
Kristus, kami mohon doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Hesli. Waktu kami persilahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Betapa ajaib dan luar biasa Engkau bagi kami. Kami merasakan kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Sore hari ini kami seluruh lansia yang ada, bahkan kami pengerja, kami boleh ada bersama-sama untuk kami menikmati anugerah Tuhan di tahun ini. Menjadi sukacita kami Tuhan, ibadah sore hari ini. Biarlah Engkau terus hadir dalam ibadah kami, mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kami yakin dan percaya saat hati kami menyembah Engkau, saat hati kami rindu memuji Engkau, Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Urapi, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami awali ibadah sore hari ini dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Masih mampu berdiri dengan baik ya Bu. Kita muji namanya. Puji Tuhan. Mari kita pujikan Mars Lansia. Terpujilah nama Tuhan. Meskipun kami semua di usia lansia, biarlah kita mempunyai semangat muda ya Bapak Ibu ya. Enggak usah kita loyo karena Tuhan memakai kita. Kita siap setiap saat untuk melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Kita sambung dengan satu pujian lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya.
Tuhan Yesus yang termulia. Hanya Tuhan Yesus segalanya bagi kita. Karena Tuhan pemilik hidup kita. Biarlah kita sambung lagi dengan nyanyi glory. Biarlah kita bersukacita ya Bu ya. Masih bisa mampu dengan berdiri ya Bu. Bagi ibu-ibu yang, bapak ibu yang mungkin tidak kuat berdiri, enggak apa-apa Bu, dengan duduk ya. Puji Tuhan, mari kita dengan sukacita nyanyi glory, glory bagi Dia. Mungkin kami banyak kekurangan ya Bu, kami baru kali ini juga pimpin pujian dalam Simanhana. Bahkan kami baru kali ini masuk di Simanhana. Puji Tuhan, Tuhan memampukan kami. Karena besar kerinduan kami untuk meskipun di usia lansia, kami rindu juga untuk melayani Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya akan ada penyalaan lilin tunggal yang nanti dinyalakan oleh yang terhormat Bapak Pendeta Agela Misri dengan diiringi pujian Malam Kudus. Bethlehem jadi
Alvin. Waktu kami persilahkan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa di sorga. Sore hari ini kami bersuka cita para lansia yang ada boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami mampukan kami untuk ada saat ini, dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan utus sore hari ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu memakai dan mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kami terlebih khusus para lansia yang ada Tuhan boleh diberkati, dikuatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus dari awal pemberitaan firman-Mu sampai akhirnya. Dipercaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Agila Misri. Shalom Bapak Ibu. Berterima kasih kepada Bapak Pendeta Ever. Seminggu yang lalu telah menghubungi saya untuk membawa renungan Natal. Jadi Natalnya belum sampai ini. Ya, saya mengucapkan menjelang Natal tahun 2021 dan juga mengucapkan selamat di tahun yang baru nanti 1 Januari 2022. Bapak Ibu, lansia, lanjut usia. Jadi ya tidak seperti Mas Ever kalau khotbah bisa bengok-bengok. Ya, lansia. Lansia itu kalau masih umur 50 sampai 60 itu masih pralansia. Pra. Kalau 60 ke atas lansia. Dalam segala sesuatu memang sudah beda. Cara berbicara dan lain sebagainya. Tapi marilah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judulnya tak apalnya ndak iso Mas bahasa Inggrisnya Power of Love. Jadi kekuatan dari kasih. Puji Tuhan, mari kita akan membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Nanti bahasa saya campur sari. Yo nganggo Jawa, nganggo Kebon Sari, nganggo bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal,
Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalau bahasa daerah, mergo saka gedene rasa katresnane Allah, ngurbane putrane ingkang ontang-anting, saben wong kang percaya marang panjenengane ora bakal nemu karusaan ning pikantuk urip langgeng. Power of love. Bapak Ibu, ayat Yahya 3:16 ini adalah ungkapan hati dari Allah untuk keselamatan segala bangsa. Ayat ini mengungkapkan isi hati tujuan Allah, yaitu menyelamatkan manusia. Mergo gedene rasa katresnane Allah marang jagat. Jagat ini menunjuk manusia. Jadi karena terdorong kasih Allah itu, jadi ayat ini mengungkapkan isi hati daripada Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan menyelamatkan itu tidak sedikit. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dunia menunjuk manusia. Jadi ini ungkapan hati daripada Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Saibo gedene rasa katresnane Allah marang jagat. Apa dasarnya Allah menyelamatkan manusia? Apakah belum selamat? Jadi sejak manusia itu yang pertama kali, yaitu Adam dan Hawa, gagal melaksanakan firman Allah karena melanggar, maka sejak itulah Adam dan Hawa ditundung dari Taman Eden, dan sejak itulah manusia sudah berbuat dosa. Jadi dasarnya Rom 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Opah pawe dosa Rom 6:23 yaitu pati opah paweng dosa. Rom 6:23 sebab opah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setelah Adam dan Hawa gagal untuk mengemban daripada Allah di Taman Eden, melanggar, hanya satu buah yang ada di tengah tidak boleh dimakan, tapi mergo gedene rosane si kuasa kegelapan syaiton nirojin setan itu, sehingga kalah, gagal. Nah, sejak itulah dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan diteruskan di dalam Rom 6:23, opah dosa itu maut, ning karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus
Yesus. Jadi inilah dasar bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Dan yang diselamatkan itu tidak terkecuali semua manusia. Apakah isi hati tujuan untuk keselamatan manusia itu? Isi hati. Bapak Ibu, ada seorang mahasiswa kuliah di bidang pertanian. Setelah selesai kuliah, dia langsung masuk ke desa daerah Sumatera mengembangkan tanaman semongko yang mahal itu. Dilola dengan teman-teman dan direkturnya mengatakan, jadi hasil daripada kita berkarya nanti untuk kesejahteraan kita bersama. Jadi si kuliah itu hasil kerjanya untuk kesejahteraan satu lingkup itu. Tetapi begitu besar kasih Allah kepada jagat ini, mengasihi, cukup luas di dalam hal itu. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua dunia ini. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Dikatakan di sana bahwa yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah kasih Allah kepada dunia ini, menginginkan semua orang, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini isi hati dari Allah, mengalir. Kalau siapa tadi yang kuliah itu mensejahterakan hanya khusus berapa anggotanya, berapa puluh, berapa ribu hektar, tetapi Tuhan menghendaki Gusti Yesus ngersakne supaya semua manusia, jadi jangkauannya keselamatan itu tidak hanya satu provinsi, satu negara, satu benua, tetapi jangkauan untuk keselamatan manusia sak jagat raya. Kisah Rasul pasal 4:12, sak lumaing bumi, sak kurping langit wis tok. Tidak ada seorang nama yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kekuatan dari kasih, apakah kasih itu? Kasih adalah perasaan cinta, kasih perasaan sayang, dan kasih itu perasaan suka, baik kepada manusia atau benda-benda lain. Dengan deretan itu mungkin Allah sedikit membayangkan, kalau tidak secepatnya putraku yang tunggal ini akan jadi tumbal dan harus mati di kayu salib, maka tidak ada satupun manusia yang bisa diselamatkan. Jadi betapa besar kasih Allah itu di dalam Timotius mengatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Siapa yang menghendaki semua orang diselamatkan itu? Ialah Allah. Dan cara menyelamatkan harus anak yang tunggal itu mati di kayu salib. Malah Petrus mengatakan, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Allah menghendaki segala bangsa di bumi ini
bisa diselamatkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 1 Petrus 3:9. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Rasul Petrus juga mengatakan, Tuhan tidak menghendaki seorang pun mati sampai dibuang ke lautan api. Tapi Allah sabar menunggu orang-orang, kan di situ kok lamen, katanya Tuhan mau datang, kok lama. Jadi lamanya Tuhan datang kali yang kedua itu diberi kesabaran, menginginkan semua manusia itu jangan ada satu pun yang mati. Menghendaki semua manusia itu supaya selamat, bertobat, percaya kepada Tuhan. Puji Napan. Jadi kekuatan dari kasih sayang. Kalau tidak putraku dewe dipersembahkan, maka tidak ada keselamatan. Jadi dorongan kasih. Bapak Ibu lansia yang paling seragam rambutnya kan saya. Saya pernah syukur ki Pak Akilas rambutnya seragam. Aku batin, loh, rambut seragam, lah putih sedoyo. Okay. Jadi kalau ibu bapak lansia ini dalam menyusun satu rumah tangga tidak ada dasar kasih sayang, tentunya tidak sampai nenek-nenek, kaki nenek-nenek, ya. Jadi sudah harus bangga. Untuk percaya sampai lansia itu pun tidak semudah. Siapa yang umurnya 80? Mas Jefer, yang 50? Ya, pralansia. Jadi lansia itu 60. Jadi mbok bilih panjenengan omah-omah sampai lansia ini tidak ada dasar sayang, tidak ada dasar suka, tidak ada dasar kasih dengan suaminya, sudah roboh. Olehnya kita bangga jenengan ikut Tuhan sampai lansia, lanjut usia. Kemarin ada peringatan Halun, hari ulang tahun lansia, hari ulang tahun lanjut Asia nasional. Bapak saya di Kebonsari ketua lansia Kebonsari. Ning nyatane tubuh saya sendiri tidak seperti dulu lagi. Jadi panjenengan kedah bingah, kedah marem, kedah sukacita. Aku percaya Tuhan sampai lansia. Itu kalau tidak didasari dorongan kekuatan kasih dari Tuhan, sudah tidak bisa. Tidak bisa. Jadi jangan hanya bangga ya melihat cucu, cici, canggah wareng udah gantung siwur. Jenengan kudu marem, kudu mongkok. Aku percaya Gusti Yesus. Kuwi sampai lansia, omah-omahe. Kalau saya rumah tangga dengan istri itu ulang tahun Mas kok. 57 tahun. Ya, itu kalau tidak ada dasar kasih, tidak bisa. Olehnya marilah kita tinggalkan, lupakan umur, mengucap syukur ke belakang. Sejak perawan, sejak gadis, remaja, pemuda, tetap ikut Tuhan sampai lansia hari ini. Itu kalau bukan kasih dari Allah yang masuk di dalam hati panjenengan, tidak iso. Ya. Jadi kalau omah-omah itu dasar kasih itu perkara besar menjadi kecil. Tetapi
Tapi kalau sudah tidak ada dasar kasih dalam menyusun satu rumah tangga, telat lega wedang wis tukaran. Bapaknya turun neng Tegalan, ibunya turun neng Pawon. Itu menyusun satu rumah tangga tidak ada kasih. Sebab kasih itu menutup. Olehnya monggolah kula panjenengan wonten ing sonten menika untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus sampai lansia. Ini jenengan dipimpin oleh Roh Kudus. Hadilah omah-omah ndak enak kasih, gampang rontok. Sarapan nang ngirim rada lat wis pegel, wis nesu. Jadi semakin tua itu, aku iso ngomong bojoku iso ora enak. Iya. Semakin tua itu marilah semakin dekat. Wis pae sampean ning omah ae rada lokro aku sing nyang gereja. Jangan. Bapak juga ingin selamat dan ibu juga ingin selamat. Sama-sama berhak untuk menerima keselamatan sesuai dengan tema itu. Power of love. Saking gedene rasa katresnane ngalah marang jagat. Marang jagat. Dados sumangga kita menoleh ke belakang. Oh iya ya, aku sampai umur suwida 60 bisa percaya sama Tuhan. Ini kalau bukan kemurahan Tuhan, ndak bisa. Lansia ngritar sakmene kae, nem aku 5. Tapi ya salut. Ya. Jadi Allah di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah cukup luas, jangkauannya itu adalah dunia ini. Sebab mengapa demikian? Sebab yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Isi hati Allah itu kepingin semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran. Dengan kebenaran itulah yang akan menjamin saudara yang mati, roh-roh yang sudah mati, kebangkitan yang pertama itu dibangkitkan, yang di oro-oronya masih hidup diubah. Jadi kebangkitan yang pertama itu kedatangan Tuhan kali yang kedua, sing mati dibangkitkan, sing ije urip diubah. Tuhan datang dari surga, mapak kula panjenengan dipapak, dibawa ke awang-awang sana. Panjenengan sesalaman karo Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat menghormati panjenengan. Cukup lama saudara menderita sampai lansia. Oleh sebab itu kalau kepengin digendong Tuhan, rambutnya kudu putih. Ayo, ala wong wis umur swidak nyango pokok direng iki lho. Amin. Aku bertobat mergo ngrungokne khotbahe Pak Hendrik runtuh kahu lho ning Lingi. Pak kira rambutnya asli apa ora? Asli ndak penak. Ndak tak semel. Lah ya ngopo? Ora digendong Tuhan kowe. Ngono kok wedi ta aku. Akhirnya ndak nyemil. Itu kan ndak anu kok wedi. Ya mboten napa-napa jenengan nyemir, lek nyemir sejahtera ya ndak apa-apa. Tapi cedeh kabeh. Haleluya. Ya. Jadi sumangga kagem kula panjenengan Allah tidak menghendaki satu pun binasa.
Ia menghendaki semua itu mendapatkan keselamatan dan mengenal kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Manusia bisa mengenal kebenaran itu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ora ono sawijine manungsa kan percaya marang Tuhan Yesus kalau tidak ditarik dari atas. Jadi bangga. Aku gandeng karo tonggo wis elek 30 tahun. Saya berbuat sedemikian apike sampai winginane sedo ndak nopo Tuhan kena Covid. Jadi percaya itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tapi Tuhan sabar menantikan, sabar kae rong bertobat, kae rambut rong putih rong tak gendong. Dinteni, ya, dinteni. Pokoknya rambut ireng ora digendong. Tapi lek ireng asli ya digendong ya. Engko dengan saiki sember putih ya akeh. Puji nama Tuhan. Ben aja tegang ben sepuh-sepuh, nggih? Nggih, wong wis sepuh lho. Kula mawon nggih. Ya jane ning lek ngadeg kadung ngadeg ngene iki ndak krasa. Mbok 2 jam kuat aku. Om video ndak bisa. Nah, jadi demikian Tuhan tidak lalai, Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa. Jadi Allah menehne putrane, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai penghapus dosa. Lewat kematian di kayu salib yang sangat mengerikan. Itu tindakan Tuhan itu tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Saya mikir wong tresno kok anake dipateni. Jenengan merasa cinta kepada anak dikasih modal, dibikirkan rumah, diberikan tanah. Tapi rasa gedene katresnane ngalah dumateng jagat. Kekuatan dari kasih. Kasih itu rumangsa sayang, rumangsa seneng, rumangsa demen. Bar Mas Hever nelpon aku nyang pawon gawe mie goreng. Ya. Tak pangane jek separo ki nek dayoh, ning duduk manungsa kucing. Ngeong, tak demok, yo omahmu ngendi? Kemblo kabeh. Kemblo. Omahe ado nrenyo hatiku. Mestine rene iki luwe. Ya wis, wek kowe sak protelon panganan. Niki saestu. Nggih. Jadi manusia itu kalau sudah ada dasar kasih, manut toto manungsa menehi iki rek turah. Mas Hesper telepon aku yang pawon yang buka-buka kok enek kucing kok mesakne to cing ngene kali nangis lho padahal kucing. Terus kalau manusia itu ada dasar kasih, betul. Berarti pangan, yes mulai. Gek adoh, gek terus kabeh kecantol-cantol, mung arep nyamae omah gilan jalo sego. Mari Bapak Ibu disusun kembali lansia ini. Mungkin rada adoh karo bapake. Marai nggene bapake dhewe, mendene lansia ki ya gandeng ibuke bapake ngono. Mungkin panjenengan di antara orang rawuh ibu atau bapak rada adoh karo bapake, monggolah susunlah suatu kasih, kekuatan kasih yang dari Allah bekerja wonten ing panjenengan. Senajan tono loro dituntun ya, dituntun.
Nek jek nom sayang. Awake sepuh sambat-sambat, "Bu, aku njaluk banyune." Waleh. Jangan. Amin. Amin. Mungkin di antara yang datang ini sudah tidak begitu rasa kasih, dak kelingan zaman nom-nomane. Istri saya sudah 1 tahun lebih. Kadang-kadang aku doa, Tuhan aku kok kelingan bojoku di saat-saat masih muda. Orang itu kalau ditinggal keluarga sing kelingan rikala nyelokne. Apike ora ketok. Nyangopo aku kok ngelokne, nyangopo aku kok nutuk bojoku. Nah, kembali kepada firman. Lebih lama boleh? Setahun pisan. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa. Di atas kayu salib, korban Yesus bukan tindakan terpaksa oleh Allah. Kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah di dalam hal ini termasuk jenengan yang dikasihi, mengorbankan anak yang tunggal ontanganting Yesus Kristus dan harus mati di kayu salib yang sangat menderitaan. Tindakan Allah itu bukan terpaksa, tetapi ada apa? Kasih. Ada kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, bukan sampean, bukan Pak Akila yang mengasihi Allah, tetapi Allah lebih dulu mengasihi. Jadi tidak terpaksa, tetapi karena ada dorongan kasih yang kuat yang dari Allah itu, sehingga di mana sudah dikasih Tuhan. Jadi yang mengasihi bukan jenengan mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan lebih dulu mengasihi saudara di saat mati di kayu salib itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian. Jadi Yesus ini sebagai apa ya, tumbal. Jadi Allah senantiasa memandang manusia itu nesu pegel. Yesus sudah jauh, maka Tuhan Yesus sebagai jembatan mengembalikan. Saudara akan dikembalikan kemuliaannya kalau sudah percaya kepada Tuhan. Saking gedene rasa katresnane Allah marang jagat, sampai dikorbani putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya ora bakal mlebu neraka, ning pikantuk urip lang. Sekarang percaya yang bagaimana supaya saudara dan saya lepas dari api neraka itu. Dibagi 3 unsur percaya itu. Pertama, terus panjenengan bila sudah percaya kepada Tuhan Yesus, 1 poin ini harus ada di dalam hati. Percaya dibagi 3 unsur. 1, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat manusia yang telah hilang. Jadi ing salebetipun mana panjana, ing salebetipun hati Bapak Ibu lansia ini harus mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang sudah tidak bisa digoyahkan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah satu-satunya yang akan menyelamatkan. Amin. Jadi ditandur gini.
Yesus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang sudah tidak dapat dirubah, bahwa Yesus Kristus memang anak Allah. Yesus Kristus memang anak Allah, juru selamat manusia yang telah hilang. Saudara dan saya itu sebenarnya sudah hilang di hadapan Tuhan. Olehnya harus mempunyai satu keyakinan yang kuat. Sadirah Mesah Abednego di saat Nebukadnezar mendirikan patung dibuat daripada emas. Pas enek tabuh 1, 2, 3 lir kadya bata rubuh. Kaya bata rubuh berek. Semua masyarakat Bupati Demang Temanggung kabeh nyembah yang lemah. Ada 3 pemuda Ibrani begegek. Padahal undang-undang ini enek tabuhan ngene ora nyembah karo patung dibom. Nah, diceluk Rene Mas, mengapa kamu tidak mau menyembah patung? Dah sekarang ini tidak usah menyembah, sampai mantuk gitu saja. Selamat. Karena mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang menyelamatkan saya bukan kamu, tetapi Allahku. Sebenarnya dekat dengan tidak usah nyembah seperti kemarin itu, tetapi cuma ngantuk. Kalau tidak mau, di sana ada api yang dipanaskan, pitung panas dadi sak panas. Saupama kula panjenengan dihadapkan yang demikian itu, pilih ndi? Ayo, Pak Slamet pilih ndi? Apa aku juga Pak Slamet tahu. Jadi Sadirah Mesah Abednego kuat. Tapi toh kalau memang Allah tidak bisa menolong saya dalam api itu, memang Allah menghendaki aku mati. Ternyata yo enek pengel diuncalne yang geni. Sing nguncalne kuwi jarak sakmene lho kobong. Betapa panasnya api itu. Tapi di antara ketiga itu semua selamat. Jadi panjenengan karena ingin selamat harus mempunyai poin yang pertama, mempunyai satu iman yang kuat, yang kokoh. Yesus Kristus adalah anak Allah, satu-satunya menebus saya lewat kematian itu untuk mencari orang yang hilang. Ditandur begini. Ada seorang lansia, Pak, lek enek wong tekok kesini, sapa sing nambani kowe? Sampeyan muni Yesus ya. Iya. Loh, Pak, siapa yang nambani sampeyan, dukun mana? Yesus. Ya. Monggo jenengan pun tinggal berapa langkah. Wis suwi banget lenderek Gusti sengsara. Kantun beberapa langkah kaya Pak Akila berapa langkah? Wis 85. Jadi tambah 5 kada 5 langkah. Tetapkan hati panjenengan kedah duweni keyakinan sing kuat. Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Jadi jenengan orang gampang minder, ora gampang wedi. Enek sawijining lansia arep sedo. Isane lek dindange mung haleluya, mbok rondo tapi ngerti korban. Ngerti korban. Tuhan, aku ndak ndek dhuwit lho Tuhan. Mbok dikirim 100 atau Tuhan.
menggok nyang omahku wong iku buka centing. Kita biasa toh centing dibundeli. Ini Pak Akila. Aduh, nyang obahku ndak njaluk 200. Sungguh, njaluk 100, 200. Bareng loro. Nggih. Loro ki mung haleluya. Haleluya. Suatu ketika saya ke sana. Piye mbok Mumtina? Haleluya Pak Waras. Aku tak mulai dilute ya. Nggih. Gantian dengan anaknya yang nunggu. Dok, kamu ke belakang sana lo nyapu latar. Enggak, wis tak sapone wis to nyapu latar. Wis to. Ditinggal nyapu ke belakang rumah, sapu tangan ditutup balik gak ada. Betapa senangnya. Monggo kudu duwe keyakinan yang kuat. Yesus Kristus adalah juru selamatku yang akan menyelamatkan aku. Sehingga wis orang diwedi. Poin yang kedua, unsur yang kedua percaya itu ialah persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Jadi panjenengan yen percaya kuwi kudu menyangkal diri ki ngorbane kepentingane dhewe. Upamane ngene iki diundangi yaitu apa Natal lansia. Jenengan duwe kepentingan apa ditelepon putune apa anake jak nglencer terus melok. Ndak masuk. Artinya persekutuan menyangkal diri itu mengorbankan dalam segala-galanya. Arep becek ditunda. Telepon karo putune ditunda. Engko sik to tuh aku tak kebaktian ngono. Bar kebaktian aku tak telepon. Persekutuan menyangkal diri, taat kepada Kristus. Selama ibu bapak lansia ijik kuat ngraita neng kursi roda, ojo gelem tak minggu neng omah. Ben dijemput duwe mobil. Ya. Jadi persekutuan yang menyangkal diri, mengorbankan dalam segala sesuatu dan dhisikne kersane Allah. Mahasiswa dibacakan Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14:21. Ya, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa, ya maksudnya iki wis sapa wae, barang siapa memegang perintahku dan melakukan perintahku. Tondo panjenengan nresnani Gusti kuwi melakukan firman. Ya. Poin yang kedua, persekutuan mengorbankan segala sesuatu. Arep buwuh ditunda, arep nglencer ditunda, diceluk putune ditunda, dhisikne Tuhan. Kebaktian dhisik. Itu poin yang akan menyelamatkan. Yang ketiga, kepercayaan yang penuh di dalam Kristus bahwa ia mampu duweni rasa percaya kepada Tuhan. Tuhan itu mampu, Tuhan itu bisa menuntun, membimbing sampai masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan mampu membimbing, menuntun, mengarahkan panjenengan. Tiga-tiga ya ditanam di sini.
yakin Yesus putra Allah. Yang kedua, persekutuan, ngorbannya dalam segala sesuatu, dhisikne Tuhan. Dan yang ketiga, mempunyai satu keyakinan yang kuat, yang teguh bahwa Tuhan mampu menuntun panjenengan sampai masuk di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Matius 10 ayat 28. Takutlah yang terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa. Takutlah yang terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jangan takut kepada manusia. Manusia itu hanya bisa membunuh rogo, tidak bisa membunuh nyawa. Ananging Tuhan Yesus bisa membunuh, membinasakan rogo lan nyawa. Jadi neraka itu ya, barang siapa saben wong sing ora melok kebangkitan sing pertama, lek sok ora melok kebangkitan yang pertama, melok kebangkitan yang kedua, ya sudah. Nah, disambung, takutlah yang terutama kepada Dia, takutlah yang utama dan terutama kepada Tuhan Yesus yang bisa membunuh manusia baik tubuh maupun roh. Ora takut kepada manusia. Saat ISIS di Timur Tengah sana ngamuk-ngamuke mateni wong Kristen, saya dikasih video situ kali terus baris ini piye ijik bangga percaya karo Gusti Allahmu. Iki lho kan tinggal satu langkah lho, lek sampai ndak percaya ndak dibedil. Teguh mencorot derplung tekon burine piye ijik percaya karo Yesusmu. Lek ora percaya Yesus selamat, teguh tidak berubah, tetap percaya. Seperti Ibrahim punya anak Ishak, firman Tuhan mengatakan keturunan mulir kajo lintang ana ing langit. Kan menurut akal kaya lintang di langit, Ishak harus duwe bojo anake akeh. Tapi kok dijaluk akan dipersembahkan lewat kurban bakaran. Ibrahim manut, mengapa? Allah mampu memberikan hidup anakku. Jadi satu demi satu ditembak, satu demi satu tembak. Kenapa? Aku mati, rogoku tok, ning nyawaku urip, sok nyawaku ditangekne, aku urip maneh bersama Tuhan di dalam surga. Monggo Bu. Ya. Mau demikian? Lah, terus iki tugase lemaringi Mahesper. Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudaranya. Yesus telah mati, menyerahkan nyawanya bagi saudara. Lah, saudara mempunyai satu kewajiban menyerahkan nyawa bagi saudara-saudaranya. Apa ya ngono prakteke. Tapi toh kalau memang ada kekuatan kasih dari Allah bekerja ning jenengan ora apa-apa. Tapi demikian, menyerahkan nyawa untuk orang lain. Jikalau kamu mempunyai harta duniawi, ayat sak ngesore niku wae, dan melihat saudaramu menderita ndak punya apa-apa,
Tapi matamu tertutup, etok-etok gak ero, di manakah kasih itu? Jadi untuk mempraktekkan ini, ya, hendaklah kamu wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudaraku. Masa pandemi berlalu banyak kerukunan umat manusia. Umat manusia. Jadi caranya untuk supaya kamu wajib menyerahkan nyawamu itu kita berbagi. Berbagi. Apa memberikan uang untuk penginjilan. Dari penginjilan itu bisa masuk daerah yang sangat sepi, yang sulit dijangkau. Dengan uang dari ibu bapak oleh penginjilan terus menginjil ke daerah tempat yang sangat rawan, terus dia lewat biaya bapak ibu itu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Nah ini sama dengan sudah menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kamu punya harta duniawi padahal saudaramu menderita, meripatmu tak tutup, di manakah kasih itu? Bukan kita lantas apa seperti itu harus mati untuk, enggak. Berbagi. Aku kok duwe sedikit berkat, tak ngene kancaku sing paling butuh sapa. Nah itu. Mila saking menika Bapak Ibu, monggo kita bangkit. Harus memiliki kasih daripada Allah untuk mempertahankan kita yang sudah tua ini sampai tutup mata tetap percaya kepada Tuhan. Aku siap segala-galanya. Kemarin ngijing bojoku, ki anakku, iki ibuke, aku kene yo. Wis siap. Ya, siap. Bapak Ibu, kalau panjenengan sedo menghadap kepada Allah, apa yang diandalkan? Sebelah saya loro kena COVID, pitike atusan ewan. Doke sito ora digowo. Lho iya, digowo. Ndak digowo utuh menu. Jadi kalau saudara dan saya mati, apa yang harus dibawa? Bedaeng. Apa? Iman. Di samping iman, segala sesuatu yang sudah saudara lakukan, itulah yang akan dibawa. Amin. Ada yang pensiun ini? Pas jenengan nompo pensiunan abang-abang akeh ngene kae. Duh itu kok 30 abang. Nah diotot sing telu itu otot goyang gereja dingene Gusti. Jadi kalau kula panjenengan sedo yang dibawa adalah segala sesuatu yang telah kita kerjakan di dunia ini, baik maupun jahat. Kula kinten maka tenangken kawula madhar sabda ning kula tansah nyuwun dumateng panjenengan duwenana kasih sing isih duwe pasangan, rukun maneh, seneng maneh, kaya nini lan mituna. Ndak ngerti Mas Ever, ora ngerti. Sing ngerti ya ibu-ibu iki. Puji nama Tuhan. Matur nuwun Mas lan sumangga Pak selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa Engkau mengasihi, Bapa Engkau sungguh baik. Sumangga ibu-ibu kita jumeneng
kami mengucap syukur, berterima kasih. Tanpa ada kekuatan kasih dari Engkau Tuhan, dalam ibu-ibu lansia yang sampai saat ini masih bernapas, masih hidup, masih ikut berbakti, kasih-Mu melimpah. Kekuatan dari kasih Allah yang bekerja bagi semua yang hadir ini. Engkau mampu menuntun kami, membimbing kami, menyelamatkan kami sampai dalam kerajaan surga, persekutuan di dalam surga dengan Tuhan Yesus. Berkati setiap hati Tuhan Yesus. Berkati setiap hati yang mendengarkan firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus memberikan terang di dalam hal ini Tuhan Yesus. Mempunyai keyakinan yang kokoh. Panggilan persekutuan, menyangkal diri, mengorbankan segala keperluan pribadi dulu, mendahulukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menuntun kami. Engkau membawa kami. Engkau mengampuni kami Tuhan. Kami sudah lansia Tuhan. Tidak seperti dulu lagi. Tapi toh kalau sampai saat ini kami bisa berdiri di tempat ini bersama Ibu Bapak Lansia GPDI Theophilus. Itulah bukti nyata bahwa Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk tetap percaya sampai Tuhan Yesus datang. Berkati hamba-Mu Mas Ever yang berbuat baik dengan hamba-Mu. Pakailah Tuhan gereja yang besar, jemaat yang besar. Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga tetap teguh kuat seperti almarhum Bapak Manja, teman baik dengan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kakung Uti, terima kasih. Kalau pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena selama 2 tahun masa pandemi kita sepertinya makannya hanya mungkin lauk apa. Tetapi malam hari ini kita diberi kelimpahan yang luar biasa. Amin. Lewat kebenaran firman Tuhan menggugah hati kita. Mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Bila kita belajar untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan, lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, menggunakan kesempatan yang ada, kita beribadah kepada Tuhan. Kalau pada malam hari ini ada pengumuman Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita ini memperingati hari Natal untuk Simeon Hana. Kalau ada pepatah, sudah lanjut siapa takut? Kita nggak usah takut. Karena apa? Kita bersama Tuhan. Dan juga saya mengundang Bapak Ibu, Mbah Uti, Mbah Kakung, kita beribadah di Simeon Hana tahun depan. Tapi ya, kita menunggu pengumuman. Kemudian yang kedua, ini tadi ada tambahan dari Ibu Christine. Begini Bapak Ibu, tadi atau nanti yang mau pulang, mau bisa artinya begini, yang pulang kalau mau diantar monggo, nanti nunggu biar diantar oleh pengerja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, terutama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kong Akila yang sudah memberkati kami malam hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Bila ini boleh menguatkan kami bersama kaum lansia ya, untuk kita tetap semangat, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan.
Tadi dikatakan kalau kita mau melangkah di sini sudah ada mungkin 5 jangka, tetapi kita nggak usah takut. Tuhan beserta kita. Demikian Bapak Ibu pengumuman. Puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal kepada Wadah Simeon Hana. Kasih Tuhan yang ajaib menyertai kita. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa menjadi anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pendeta Akila Miseri. Terima kasih Om untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya dikasih catatan tips untuk lansia. Tadi Om Akila lupa. Saya bacakan dulu ya sebelum ditutup. Yang pertama, tidur yang nyenyak. Amin ya. Yang kedua, gerakan pelan-pelan, tidak gerakan pelan-pelan ya. Yang ketiga, makanan porsinya dikurangi. Andre, amin. Makanan bervariasi. Ya, yang kelima makanan yang hangat. Yang keenam stop es saat ini juga. Ya. 7 minum air putih yang banyak. Yang kedelapan mengurangi garam. Yang kesembilan makan malam lebih awal. Yang ke-10 rajin olahraga. Yang ke-11 banyak senyum. Coba senyum dulu ke kanan kiri. Haleluya. Yang ke-12 melupakan usia ya. Tetap muda. Amin. Banyak bergaul ya. Yang ke-14 sering wisata. Wah, ini pasti seneng semua ini, sering wisata. Yang ke-15 rajin berdoa. Haleluya. Terima kasih Om Akila untuk tipsnya. Ini bukan hanya untuk lansia, tapi untuk saya juga Om ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang begitu besar, persekutuan di dalam Roh Kudus yang membimbing, menuntun, mengarahkan siang dan malam. Pulanglah nanti dengan sejahtera di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.